Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Widya Sastra dengan NIM 24650983. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang prolog, di mana prolog ini merupakan sebuah bahasa pemrograman yang cukup unik dan berbeda dari bahasa pemrograman yang mungkin kita sudah pelajari sebelumnya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Oke, pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang apa itu prolog. Jadi, prolog itu adalah bahasa pemrograman berbasis logika yang biasanya digunakan dalam kecerdasan buatan. Yang membedakan prolog dengan bahasa pemrograman lain yang sudah kita kenal seperti C++ atau Python, prolog ini mengutamakan penalaran otomatis dengan fakta dan aturan sebagai dasar logikanya. Jadi kita tidak perlu menulis langkah-langkah detail seperti bahasa prosedural biasa. Di prolog ini kita bisa lebih fokus mendefinisikan apa yang kita tahu dan sistemnya yang akan mencari jawabannya atau mencari solusinya. Lalu kenapa nama prolog ini sebenarnya berasal dari programming in language. Nama ini menunjukkan bahwa prolog menggunakan pendekatan deklaratif di yang artinya kita mendeklarasikan pengetahuan bukan prosedur atau langkah-langkahnya. Nah, setelah kita tahu apa itu prolog, lanjut bagaimana cara menggunakan prolog. Untuk di slide ini saya akan menjelaskan langkah-langkah praktis memulai dengan prolog, di mana ada dua langkah praktis yang utama yang perlu kita lakukan. Pertama, kita harus menginstal SWI Prolog terlebih dahulu, di mana SWI Prolog ini adalah platform atau software utama yang kita gunakan untuk menulis dan menjalankan program Prolog. Di mana software ini gratis dan bisa di-download dari website resminya. SWI Prolog ini menyediakan environment yang lengkap untuk kita belajar dan mengembangkan program Prolog. Langkah kedua yaitu setelah instalasi selesai, kita bisa membuat file program dengan ekstensi PL, di mana di dalam file ini kita akan menuliskan fakta-fakta dan aturan-aturan yang membentuk dasar logika yang ingin kita gunakan. Kemudian lanjut, di sini pada slide ini saya akan menjelaskan tentang struktur dasar program Prolog. Jadi program Prolog itu terdiri dari 3 komponen utama, di mana yang pertama yaitu fakta. Fakta ini merupakan pernyataan dasar yang menyatakan kebenaran dalam prolog. Misalnya kita menulis fakta seperti Jakarta adalah ibu kota atau Budi adalah mahasiswa. Ini adalah informasi yang kita anggap benar dan tidak memerlukan pembuktian lagi. Kemudian yang kedua yaitu aturan, di mana aturan ini merupakan hubungan logis yang menghubungkan fakta dalam prolog. Aturan ini biasanya terbentuk jika maka, misalnya jika A adalah orang tua B dan B adalah orang tua C, maka A adalah kakek atau nenek dari C. Jadi aturan ini memungkinkan kita untuk menyimpulkan informasi baru dari fakta yang sudah ada. Kemudian yang ketiga yaitu query, di mana query ini merupakan pernyataan yang diajukan untuk mendapatkan informasi dalam prolog. Jadi ketika kita mengajukan query, prolog akan melakukan penilaian otomatis berdasarkan fakta dan aturan yang sudah kita definisikan, kemudian memberikan jawaban. Selanjutnya, di slide ini saya akan menunjukkan bagaimana prolog mempresentasikan hubungan keluarga. Misalnya dapat dilihat di gambar pohon keluarga di sebelah kanan. Ini adalah contoh prolog bisa mempresentasikan hubungan dalam keluarga. Di mana fakta dalam konteks keluarga, dalam prolog kita bisa mendefinisikan fakta-fakta seperti siapa orang tua dari siapa, siapa saudara dari siapa, dan hubungan-hubungan dasar lainnya. Di mana aturan dalam konteks keluarga untuk menentukan hubungan yang lebih kompleks, misalnya
aturan untuk menentukan siapa kakek atau nenek, aturan untuk menentukan siapa paman dan bibi, dan aturan untuk menentukan siapa sepupu. Yang menarik adalah setelah kita mendefinisikan fakta dan aturan dasar ini, prolog bisa secara otomatis menjawab pertanyaan tentang hubungan keluarga apapun dalam pohon tersebut. Kita tidak perlu menulis kode yang menjawab pertanyaannya. Nah, dari contoh ini kita bisa melihat betapa powerfulnya prolog dalam menangani masalah yang bersifat relasional. Sekarang kita lanjut ke slide terakhir, yaitu kesimpulan. Pada kesimpulan ini, prolog sebagai bahasa deklaratif menghadirkan inovasi dalam penalaran otomatis, di mana beberapa keunggulan prolog antara lain, pertama, prolog memisahkan logika masalah dari cara penyelesaiannya. Jadi kita fokus pada apa yang kita capai, bukan bagaimana mencapainya. Kedua, prolog bisa melakukan penalaran otomatis berdasarkan fakta dan aturan yang kita berikan. Dan yang ketiga, prolog sangat cocok untuk menangani masalah-masalah yang bersifat simbolis dan relasional, seperti contoh hubungan keluarga yang kita lihat tadi. Saya cukup sekian penjelasan dari pengenalan prolog ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan penyampaian. Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambar dasar tentang prolog kepada semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.